bisa di browsing artis Prancis Nicolas Hulot, Pak. Nicolas Hulot pernah berkolaborasi dengan Pak Madrusin di Kawah Ijen, sahabat. Juga Bunga Citra Lestari apa saya artis Jakarta itu, Pak. Jakarta. Wah, luar biasa, ini tepuk tangan buat Pak Madrusin. Kapan keluarnya, jam berapa, nggak ada yang tahu. Cuma pesan saya, berhati-hatilah di Kawah Ijen. Dan juga jaga kebersihan ya, Pak. Ya, terutama pengunjung, tolong jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dan teman-teman Lungan Desa dimanapun Anda berada? Semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dimudahkan aktivitasnya hari ini, serta diberikan rezeki yang mudah, berkah, serta melimpah. Baik, kali ini saya berada di kediaman Pak Madrusin, sahabat. Pak Madrusin ini adalah penambang belerang di Kawah Ijen. Nah, ini tepatnya di Desa Licin, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Sedikit saya cerita, Pak Madrusin ini penambang belerang di Kawah Ijen. Apabila teman-teman dan sahabat pernah ke Kawah Ijen, pasti menemukan sebuah patung di sana. Pak Madrusin inilah sosok inspirasi patung di sana itu. Dan pada video kali ini saya mau mengulas sedikit tentang patung yang ada di Kawah Ijen. Sekarang saya coba berbincang-bincang dengan Pak Madrusin seputaran kegiatan beliau seperti apa selama ini, dan awal mula beliau menjadi penambang belerang di Kawah Ijen seperti apa. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Pak Madrusin. Kira-kira bahasa Indonesia apa bahasa Osing terserah ya? Terserah. Nah, ini karena niki pemirsa niki dari kalangan luas, Osing dan Nusantara pakai bahasa Indonesia ya, Pak. Oke. Kenapa kok panjenengan kok bisa dijadikan inspirasi patung tengerikan, Pak? Ya, awalnya saya itu memang seorang penambang, dan terus saya itu sering di syuting sama tamu, juga dikenal banyak sama pengunjung dari mana saja. Entah kenapa kok tahu-tahu saya yang dijadikan patung itu ada tulisannya Isun Madrusin. Ya, saya ini orangnya, tapi saya juga nggak minta. Siapa Pak pembuatnya itu, namanya siapa? Kalau yang membuat sih itu tetangga saya sendiri di bawah sini, itu namanya Mas Bagas. Mas Bagas di Desa Licin ini, Pak? Desa Licin. Hal itu disuruh siapa saya sendiri juga nggak tahu gitu. Cuma jadi, yang bikin Mas Bagas. Atas permintaan siapa? Mboten enggak tahu ya, Pak? Tahu. Sudah berapa lama panjenengan jadi penambang di sana? Saya jadi penambang itu mulai belajar itu mulai tahun 80 saya sudah belajar, masih jalan setapak. Itu ikut almarhum bapak saya mulai dari kelas 4 SD. Tahun 1980 itu saya sudah coba mikul belerang dari Kawah Ijen sampai ke Desa Taman Sari ini, itu bawa 20 kilo. Awalnya panjenengan itu ya, apa? Ya, awal ikut itu dari ikut bapak itu ya. Bapak. Oh, bapak seorang penambang. Penambang juga awalnya. Semua keluarga, kakak apa itu seorang penambang. Selama panjenengan menjadi penambang itu ada nggak pengalaman-pengalaman? Mestinya kan di sana kan ada pegunungan ya, Pak ya? Ya. Ada nggak pengalaman misteri lah kasarannya itu? Pernah nggak kejadian-kejadian yang aneh-aneh apa gimana itu pernah? Ya, semua itu dimanapun saja pasti, apalagi namanya gunung, ada penghuninya, itu ada. Tapi yaitu tidak semua penambang itu tahu, dan dia tidak semua yang mau diikuti itu tidak semua. Tapi saya pernah mengalami, dan juga ada bukti wujud manusia itu di sumber Brom itu. Saya ngambil air malam itu jam 6 itu sama almarhum Pak Sumawi, orangnya meninggal sudah di Glondok itu.
saya ajak karena saya butuh upahnya, tidak punya rasa takut saya. Jadi di situ saya pikul itu jurigen yang 25 literan itu saya pukuli. Takut saya kalau ada binatang buas apa sejenis celeng biar lari. Nggak taunya ada teriakan manusia di bawah itu. Pak, tolong jangan turun dulu, saya masih mandi. Anggap ada perempuan mandi, saya berhenti. Akhirnya ya saya tunggu di sini, kalau sudah selesai cepat naik, saya mau ambil air karena ini sudah malam, saya bilang gitu. Naik 2 orang perempuan pakai kembenando aja, itu rambutnya itu diore segini. Itu di mana Pak? Bisa di Sumber Brom Gunung Widodaren itu. Itu di mananya Kawah Ijen itu Pak? Habis tiket masuk ya. Itu kira-kira ada 250-an meter lah. Ada tandon air di situ. Kalau sekarang itu mata air apa gimana Pak? Iya, sumber mata air. Dulu ambil air pertama itu di situ. Sebelum sekarang kan udah ada air naik kan dulu masih mengambil itu. Jadi belum ada kantor itu BKSDA, belum ada, masih kantor vulkanologi itu masih cat hitam almarhum Pak Toha dulu itu di situ itu. Pak, dalam ke jurangnya itu Pak. Ya lumayan, kadung 400 meter kalau dulu. 400 meter gitu. Jadi ada kejadian apa tadi Pak di waktu ngambil tandon itu Pak? Waktu saya ngambil air itu saya disuruh tamu itu yang penting upahnya. Kalau saya itu jam kerja sistem kerja jam 6 maghrib itu. Terus saya ngajak almarhum kakak saya Pak Sumawi, saya suruh pegangan senter aja biar saya sudah yang mikul. Akhirnya di tengah perjalanan belum nyampe sumber, saya pukul-pukul jurigen itu, takutnya ada celeng apa, nggak taunya ada teriakan seorang perempuan itu ya. Ada suara perempuan mandi, Pak jangan turun, saya masih mandi. Oh ya sudah, tak tunggu di sini, kalau sudah selesai silakan naik. Saya keburu ambil air, ternyata naik itu 2 orang perempuan, nggak ada yang nemani. Aneh, saya pikir gitu. Berani malam-malam ke sini, coba besok pagi apa ada tamunya apa enggak, ternyata enggak ada. Itu orang laki-laki aja turun ke situ, pilih orang. Malam-malam pun nggak berani ya Pak? Wah, milih orang turun ke situ itu. Selain yang tadi itu ada lagi Pak kejadian yang lain? Pernah juga ya di atas, malah di jalan mau ke sumber, di jalan rayanya lah, umpama jalan itu ada sesosok harimau kumbang yang hitam itu. Saya kira itu kera awalnya, itu nggak tahu dia enak jongkok. Setelah berdiri, oh harimau itu lompat, ada saya lompat ke arah timur, kayu itu masih bergerak. Saya ingin tahu di mana harimau tadi, nggak ada. Saya jalan, tapi hati saya ini membaca sudah, oh ini pasti ngikuti saya. Ada kalau 10 meter paling jauh itu, saya tengok ke belakang, ngikuti betulan. Langsung saya ginikan itu, wah kamu ini untung saya, kalau teman saya ya kan bisa-bisa pingsan juga, terkencing-kencing gitu. Itu harimau jadi-jadian apa harimau beneran itu Pak? Asli harimau di situ. Pak. Harimau bukan penunggu gaibnya, bukan ya? Wah, asli harimau itu. Jadi banyak orang yang sering ketemu, tapi kadang orang ya takut kan. Kalau saya gini kan, wah untung saya, kalau lain saya kan bisa-bisa pingsan juga lari karena takut. Berarti di sana tuh masih binatang buas masih banyak Pak? Masih ada. Sampai sekarang pun ada ya? Ada. Cuma ya kadang-kadang kan dia itu ada suara mobil, ada apa, dia pindah sendiri. Berarti binatang juga
takut sama-sama takut Iya. ya, binatang pun takut sama manusia, manusia pun takut sama binatang, jadi sama-sama menghindar ya, sama-sama menghindar. Jadi aslinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya saya itu akhirnya dia itu ngikuti, saya suruh ayo kalau mau lewat silahkan, nggak bakal saya pukul, jangan ganggu saya juga nggak ganggu. Akhirnya ngikuti di belakang saya. Saya tengok lagi, oh nggak ada, udah. Pak, berapa tahun jenengan kerja di sana? Mulai pertama ikut bapak panjenengan sampai sekian ini udah Ya ada sekitar 40-an tahun sudah. lama Pak ya. Ya. Pantesan panjenengan ini dijadikan patung di sana karena mungkin senior lah, termasuk mungkin senior. senior, ya. Katanya tamu-tamu juga teman-teman itu termasuk senior saya. Senior. Sudah lama, mulai dari kecil, istilahnya mulai dari kelas 4 SD karena orang tua itu tidak mampu. Pak, kira-kira panjenengan ingat nggak bertemu sosok perempuan itu kira-kira waktu itu tahun berapa Pak? Itu kisaran 87-88. Itu sudah berkeluarga panjenengan? Belum Masih berkeluarga saya. Itu ditemui sosok itu ya? Ya, saya mulai kerja itu tahun 80. Sampai sekarang Sampai masih? sekarang. Oh, Masih. Ya baru anggap 1 tahun ini saya nggak aktif. berarti kisaran berapa tahun jenengan? Ada 40 tahun. 40 tahun ya Pak. Masih banyak kira-kira hal-hal yang menarik. Pak Madrusin ini panjenengan katanya pernah juga diliput ya Pak ya? Jadi Ya, kalau jadi saya apa namanya? sering sekali, Liput-liput terutama media yang asing juga ya? pertama itu juga televisi Austria itu Tahun berapa juga, kira-kira Pak? Wah, tahun 90 berapa gitu. Terus yang paling andalan lagi TV One itu tahun Oh, itu kan pernah. ya Pak. itu TV One. Kawah Ijen memang salah satu destinasi wisata unggulan ya Pak. Ya. Kan disebut juga Blue Fire ya Pak. Ya. Makanya kan Kawah Ijen ini kan nomor 2 sedunia. dunia. Terus selain TV One, Trans 7 juga Pernah. TV mana aja pernah. di luar negeri katanya Indosiar, pernah. Indonesia. TV 5 Prancis juga. Oh, Prancis juga Pak. Prancis. Luar negeri berarti ini. Ya, sampai kenal sama artis Prancis itu Nicolaulo, itu nggak asing lagi. Semua pengunjung yang datang ke Kawah Ijen orang Prancis, kalau ditanya Nicolaulo pasti tahu. Oh iya, Nicolaulo mungkin sahabat semua bisa di browsing artis Prancis Nicolaulo Pak. Nicolaulo pernah berkolaborasi dengan Pak Madrusin di Kawah Ijen sahabat. Juga Bunga Citra Lestari artis Jakarta itu Pak. Jakarta. Wah, luar biasa ini kesetangan Pak Madrusin ini, nggak nyangka beliau ini juga sebenarnya bintang film sebenarnya, aktor sampai akhir-akhir ini aktor. juga waktu kunjungan Gubernur Jawa Timur itu saya yang di interview juga sama Bu siapa? Kopipah. Hopipa juga. Ya. Oh, ya kesana Iya, juga ke sana. dalam rangka apa nih Pak kira-kira? Ya, cuma pada kunjungan wisata gitu. Pak, kembali lagi ke Pak tentang pertambangan Pak. Waktu zaman panjenengan tasik muda dulu kan ya, dan kan masih bujang damel ya? Iya. Masih bujang. Itu cara penambangnya seperti apa Pak? Awal penambangnya menggunakan apa itu Pak? Ya, kalau saya sih sudah pakai pipa besi. Kalau dulu awalnya pasang batu itu untuk tumang Sebelum ada pipa besi. Sebelum ada pipa, pakai batu. Untuk kawahnya itu pakai batu. Terus pengangkatannya itu gimana? Kalau dulu ya ngambil pakai keranjang, dipikul sampai ke sini dipikul sampai ke Taman Sari. Apalagi jalan masih setapak. Jalan kaki. Ya. Dari Gunung Ijen ke Taman Sari jalan kaki. Kalau sekarang enak, tinggal pikul dari bawah sampai ke atas itu namanya ratan ke bibir kawah itu. Dari situ pakai troli. Oh, Pak. Sekarang
nggak pikul lagi, mikulnya dari bawah aja. Ini saya mau menanyakan Pak, pada zamannya panjenengan dulu itu kan dipikul dari Kawah Ijen sampai ke Taman Sari, kira-kira berapa kilo itu Pak? Ya saya 80 kilo apa ya saya pikul. Jarak tempuhnya maksudnya? Oh, jarak tempuhnya itu 130 kilo? Sekitar 30-an kilo. Jalan kaki Pak? Iya. Dari jam berapa ke jam berapa itu Pak nyampe sini? Kalau dulu berangkatnya malam, kadang jam 11 malam sudah diajak berangkat saya sama berangkat pun jalan kaki? Jalan kaki. Luar biasa ya Pak. Ini adalah pahlawan ini. Sebenarnya Pak Madrus ini salah satu pahlawan. Beliau menambang di Kawah Ijen zaman dulu, ikut bapaknya jalan kaki, berangkat ke Kawah Ijen jalan kaki. Setelah itu pengambilan belerangnya dari atas ke bawah jalan kaki juga. Itu dari atas setelah mengambil nyampe Taman Sari itu jam berapa Pak nyampenya? Siang kira-kira? Ya siang. Siang ya. Kalau berangkatnya malam jam 11, kadang juga zuhur juga sudah nyampe. Luar biasa Pak, luar biasa. Saya salut dengan Pak Madrusin ini. Oh ya, kalau sekarang enak pakai troli ya, juga. saya tahu kalau sekarang kan pakai troli ya. Terus wisata-wisata juga menggunakan troli. Itu ide awal dari kok bisa wisata itu menggunakan troli itu gimana Pak? Cerita awalnya? Awalnya sih troli itu cuma untuk ngangkut belerang. Awalnya belerang. Kok sekarang bisa digunakan untuk wisatawan juga? Ya kita coba kan, ada tamu yang nggak kuat pas waktu itu, akhirnya ikut turunnya itu numpang gitu numpang. Ya, akhirnya ya itu tiap hari kok enak ada tamu lagi ditawarin mau, akhirnya sampai dipasangi kasuran apa itu kalau memang untuk tamu. Pencetus awal bisa tahu kira-kira kan mestinya ada yang ide awal yang pembuatan trol itu kira-kira seperti apa, itu ada ya ceritanya? Ceritanya itu kalau dulu itu yang jadi masalah itu masalah rem. Dulu itu pakai rodanya becak dulu itu, sampai remnya itu di belakang pakai kayu, jadi depan diangkat, kayu itu nempel di tanah, akhirnya tanahnya yang rusak. Terus di stop, nggak boleh. Terus lama kelamaan punya ide pakai rem kayak rem becak, masih nggak mampu, pakai cakram. Pernah almarhum Pak Suharsono itu dilempar sama troli karena remnya cakram. Ya. Terus pakai tromol ini yang aman, agak bisa aman lah gitu. Bisa ya? Aman, karena kalau tromol itu dipecet gini pelan-pelan bisa jalan langsam lah. Juga awalnya itu ya saya itu yang usul sama Bapak Bupati Banyuwangi itu masih Pak Anas. Ya. Itu wah nggak boleh. Awalnya tidak diberikan izin gitu. Iya, tapi saya maksa, tolong Pak kasih izin jalan, bikin troli. Maksudnya izin jalan itu akses jalannya itu? Iya, akses jalannya. Nah, akses jalannya dikirain kan gitu, rusak juga bahaya. Iya. Saya jawab, kalau memang bahaya, saya sendiri juga tidak berani Pak. Yang penting kasih izin jalan dulu. Saya tak bikin troli. Nanti kalau saya bikin setelah jadi troli, takutnya saya itu tidak boleh jalan. Tolong dikasih izin jalan, dicoba. Akhirnya sampai sekarang ini aman. Itulah. Belum pernah awalnya. Ada apa-apa ya, malah menguntungkan. Iya. Pengunjung juga bisa bermanfaat buat ini ya. Iya. Buat penambang juga ya, ada tambahan lah gitu ya. Itu mampu 3 pintal itu mampu troli itu dari atas. Itu luar biasa tenaganya teman-teman penambang itu ya Pak. Ngambilnya itu kadang ada yang 3 kali 4 kali langsung diangkut satu troli turun sudah. Wah biasa. Itu tadi sobat cerita tentang kegiatan Pak Madrusin selama menjadi penambang. Suka dukanya juga di sana ada. Ternyata penambang itu memang luar biasa, perjuangannya mereka luar biasa. Kira-kira Pak, ini yang terakhir Pak, Pak, ada nggak pesan-pesan buat pendaki juga buat teman-teman yang ingin
berkunjung ke Kawah Ijen, wisatawan yang ingin berkunjung ke Kawah Ijen itu kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman di rumah? Kalau pesan saya, kalau datang ke Kawah Ijen khususnya bagi pengunjung juga penambang, mohon jangan jangan jalan malam-malam, apalagi musim hujan. Yang dikhawatirkan itu gas beracun, apalagi sejenis pengunjung yang nggak tahu seluk beluk di Kawah Ijen, jangan coba-coba. Apalagi sering hujan, kan nggak tahu kapan gas beracun keluar. Sedangkan vulkanologi aja cuma ngasih saran, awas, hati-hati itu. Kapan keluarnya, jam berapa, nggak ada yang tahu. Cuma pesan saya, berhati-hatilah di Kawah Ijen. Dan juga jaga kebersihan ya Pak ya, terutama pengunjung, tolong jaga kebersihan. Kan ada kadang nasi kotak, jenis minuman itu juga bukan dari penambang. Kalau ada tulisan dari hotel ini, hotel ini, itu kan tamu. Kalau pengunjung juga tidak mungkin bawa nasi bungkus itu nasi kotakan. Jadi tolong, ayo kita jaga sama-sama. Juga teman-teman belerang, monggo kebersihannya dijaga sama-sama supaya Kawah Ijen itu tetap lestari. Ya. Oke, itu tadi sobat perbincangan saya dengan Bapak Madrusin. Beliau sosok beliau ini sudah diabadikan di sana sebagai patung. Patungnya itu di sebelah mana Pak? Tepatnya dari pintu masuk itu, pokok di lokasi lapangan dekat areal tiket. Area tiket itu adalah patungnya Pak Madrusin. Beliau diabadikan di sana. Mungkin sebagai karena senior kan nggak tahu ya. Panjenengan juga nggak pernah membayangkan bahwasanya dibikinkan patung di sana, nggak pernah bayangkan ya? Nggak pernah. Saya sendiri juga nggak minta. Tahu-tahu kok ada patung di sana. Atas nama panjenengan juga. Itu. Juga dari yang bikin itu namanya Bagas itu yang ngomong sama saya, memang sengaja dikasih tulisan Isun Madrusin. Habis ini sampai dicari sama orang tadi. Nah, alhamdulillah sampai setelah jadi itu semakin banyak orang yang mengenal saya. Oke sobat, kiranya cukup sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ingat pesannya Pak Madrusin, jaga kelestarian alam, jaga kebersihan apabila teman-teman semua berkunjung ke Kawah Ijen, dan jaga keselamatan, kesehatan juga. Baik, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Apabila ada saran silakan tulis di kolom komentar. Kiranya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.